Pastor Jim bersama dengan Ibu yang tentunya selaku gembala dan juga yang berpersiapan dalam komunitas orang-orang percaya di tempat ini. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kesempatan ini sebelum saya menjabarkan apa yang Tuhan taruh di hati saya, tentunya kita perlu memahami yang pertama bahwa fungsi pujian dan penyembahan dalam era perjanjian lama dan perjanjian baru itu berbeda. Perbedaannya terletak di mana? Kalau pujian penyembahan dalam era perjanjian lama adalah sebuah hal yang harus dilakukan untuk menghadirkan Tuhan. Kutipannya dalam Mazmur 22 ayat 4, Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kerap kali kita dapati dalam cerita-cerita perjalanan sejarah bangsa Israel ketika mereka memuji Tuhan, maka Tuhan hadir dalam kemuliaan. Tapi bagi kita di era sekarang, bahwa pujian penyembahan tidak untuk menghadirkan Tuhan. Karena Tuhan tidak hadir ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Justru Tuhan hadir lebih awal dari itu. Karena dalam Matius pasal 18 jelas berkata bahwa ketika 2-3 orang berkumpul, belum melakukan apapun, ngumpul aja, Tuhan sudah ada di situ. Maka seharusnya sikap hati kita harus berubah ketika kita datang dalam perhimpunan persekutuan. Ketika kita lihat sudah ada 2-3 orang, sudah ada 2 di sana. Makanya tidak ada waktu kita untuk ngobrol di sana, ngobrol ke sini. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk mulai naikkan pujian karena dia sudah ada di situ. Karena persekutuan kita itu personal, tidak secara kolektif. Ya kan begitu? Karena alat ujinya adalah begini. Tidak semua kita ketika kita terlibat dalam penyembahan secara bersama atau kolektif, semua memiliki sikap hati yang sama. Ya. Dan sikap hati yang berbeda itu menentukan apa yang kita akan alami, apa yang kita akan perlu. Ya kan begitu? Makanya adalah sebuah kesia-siaan ketika kita menyembah Tuhan, kita tidak fokus. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu bukan bicara dengan kemampuan karunia. Menyembah dalam roh bukan bicara dengan bahasa roh, bukan. Karena konteks itu karunia roh belum dicurahkan. Yesus ketika bicara dalam Yohanes pasal yang keempat, pasal 3 tentang pasal 4 tentang menyembah dalam roh dan kebenaran, karunia belum diimpartasikan. Itu nanti setelah Pentakosta, setelah Yesus naik ke surga. Paham gak konteksnya? Setiap teks ada konteks. Bahwa ketika Yesus bicara tentang menyembah dalam roh dan kebenaran, itu menuju kepada sikap hati. Dalam Matius pasal 15, Yesus pernah bilang, oleh karena bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, padahal mereka percuma mereka beribadah. Jadi menyembah dalam roh itu menyembah dengan sikap hati yang fokus. Makanya sebenarnya hari Minggu itu Sabat buat kita. Sabat itu bukan bicara tentang Sabtu. Sabat itu hari ke-7 yang dijadikan hari berhenti, hari perhentian, hari di mana kita beristirahat. Kenapa hari Sabat itu jatuh pada hari Sabtu? Karena Israel menghitungnya dari hari Minggu. Nama hari menurut bangsa Yahudi punya arti. Yom Rishon setara dengan hari Minggu, itu hari pertama. Yom Sheni hari kedua. Yom Shlishi hari ketiga. Yom Revi hari Rabu hari keempat. Otomatis Sabat itu hari Sabtu. Kita yang mengikuti penanggalan tahun Masehi memulai semua aktivitas hari Senin. Otomatis hari ke-7-nya jatuh pada hari. Sebenarnya Tuhan ketika menetapkan Sabat bukan bicara soal harinya. Bukan harinya apa, bukan Sabtu lebih baik dari Minggu, Minggu lebih baik dari Senin. Tidak ada hari yang lebih baik, semua hari sama. Tuhan bisa dicari kapan saja. Kalau cuma hari Sabtu jangan berdoa kau hari Minggu. Surga tutup. Kau tidak boleh berdoa hari Senin, tidak ada loketnya tidak dibuka.
buka, malaikat tidak buka. Nanti hari Sabtu pagi baru kau buka. Loketnya buka, kau baru naikkan permohonan. Apakah seperti itu? Tidak. Akan begitu. Ini baru pengantar saja. Jadi dengan kata lain bahwa Sabat itu bicara soal hari apa saja di mana kita berhenti. Kenapa kita perlu berhenti? Karena masalahnya Yesus pernah bilang gini, Sabat itu bukan untuk Tuhan, Sabat itu untuk kita. Maksudnya apa? Supaya kita tidak terlalu menyibukkan diri kita untuk hal-hal yang sebenarnya bukan tidak penting, tapi pada akhirnya justru akan menghancurkan kita. Karena kalau kita tidak punya waktu beristirahat, kita pasti hancur. Yesus pernah bilang begini, marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan. Kelegaan itu dalam terjemahan lain adalah supaya kamu punya waktu beristirahat. Karena kalau kita terlalu capek, kita sulit untuk menemukan ide-ide inovatif, kreatif, dan saudara. Bahkan kadang-kadang kalau terlalu capek, jangankan berpikir. Orang cuma tanya piring di mana, cari itu sendiri. Karena sudah terlalu capek, gitu kan? Jangankan ide kreatif, kuyar semua itu. Maka kita butuh Sabat itu supaya kita boleh beristirahat di hadirat Tuhan, supaya rohani kita fresh, jiwa kita fresh. Ya kan begitu kan? Kita punya waktu keintiman dengan Tuhan tanpa diganggu oleh apapun. Karena yang menjadi sulit adalah Tuhan pernah bilang begini, Tuhan itu berbicara melalui satu dua cara, cuma orang yang tidak memperhatikan. Karena kita bukan terlalu sibuk, kita sok sibuk. Ya, sok sibuk. Ulangan 33 ayat 3, sungguh Ia mengasihi umatnya, pada tangan mula mereka, pada kaki mula mereka duduk dan menangkap sesuatu. Ya, firman Tuhan yang tidak bisa ditangkap dengan baik akan menjadi seperti benih yang ditabur di pinggir jalan. Semakin banyak yang didengar, semakin tidak ada arti buat dia. Karena tidak dia tangkap dengan baik. Beda dengan firman yang dia tangkap akan menghasilkan, walaupun presentasinya ada 30, 60, 100. Sebenarnya 30, 60, 100 bukan untuk berkat. Karena kalau berkati dia, nah tadi kita dengar kesaksian malah 1000 kali. Karena ukuran kita dengan Tuhan 1:1000, bukan 1:100. Satu hari bagi manusia, itu artinya bahwa presentasinya 1:1000. Seharusnya Tuhan mau kasih 1000, kau minta 100. Tapi kemurahan Tuhan minta 100, Tuhan kasih 1000. Ya kan, berdasarkan kesaksian tadi. Jadi dengan kata lain, Sabat itu untuk kita punya waktu dengan Tuhan. Yang kedua, kita punya waktu dengan keluarga. Kenapa kebanyakan anak-anak menjadi pemberontak di tengah keluarga? Bukan karena orang tua tidak memberikan apa yang mereka perlukan, nafkah dan sebagainya. Tapi karena orang tua tidak punya waktu, terlalu sibuk. Kita punya waktu dengan keluarga, beristirahat dengan keluarga. Terus Sabat itu supaya kita punya waktu dengan diri kita, supaya fisik kita tidak terlalu lelah. Kita istirahat. Karena bagi kita anak Tuhan, berkat itu bukan nanti ketika kita bekerja. Justru berkat dimulai ketika kita tidur. Ya kan begitu kan? Mazmur 127, sia-sia orang bangun pagi-pagi bekerja sampai jauh malam, sedang dia tidak mengerti bahwa Tuhan memberikan kepada yang dikasihnya pada waktu dia tidur. Ya kan? Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, dalam Samuel 10 ayat 22, susah payah tidak menambahinya. Karena segala sesuatu Tuhan yang menentukan. Alkitab bilang dalam Yohanes pasal 3:27, kalau kita tidak menerima sesuatu dari atas, kita tidak akan dapat apapun dalam hidup ini. Ya. Bahwa segala sesuatu ditentukan oleh Dia. Saya tidak bisa masuk, analogi sederhana, masuk ke rumah saudara, Bapak Ibu, terus saya ambil apapun yang ada di rumah itu tanpa seizin Bapak Ibu. Itu penggelapan atau pencurian. Itu tidak pidana. Kecuali Bapak Ibu yang ngasih. Pak Pendeta suka, silakan ambil. Oh, dengan senang hati. Ya kan begitu kan? Artinya kalau dia tidak kasih, kamu cari bagaimana pun tidak. Tapi kalau dia yang kasih, sekalipun itu
tidak masuk akal, justru kau akan terima lebih dari apa yang kau pikirkan. Saya kasih contoh. Ketika Yesus khotbah di seberang pinggir danau di dalam Lukas pasal 5, di situ ada Petrus dan teman-teman lagi membersihkan jalan, dan Petrus itu luar biasa, dia kasih pinjam perahunya untuk Yesus pakai. Dan Yesus tidak seperti kita, sekalipun pendeta. Ketika dikasih pinjam orang, jawaban kita cuma sederhana, Tuhan Yesus memberkati ya Pak, makasih, selesai. Kalau Yesus bilang, Tuhan tidak pernah berhutang, maka sebagai balasan dia memberkati perahu itu. Tapi Petrus harus terima dengan iman. Caranya setelah Yesus selesai, Yesus bilang kepada Petrus, naikkan jala yang kau bersihkan itu, tolak perahu ini ke tempat lebih dalam dan tebarkan lagi jala itu. Dengan kata lain, Petrus sudah tahu ini perintah untuk tangkap ikan. Tapi Petrus punya keberatan. Dia bilang begini, Guru, sudah sepanjang malam kami menangkap ikan. Dan memang bagi seorang nelayan, ya zaman sekarang juga begitu, pajeko di pelelangan ikan di air tembagah sana, kalau pergi ke laut itu tidak ada siang-siang, sore-sore, nanti tengah malam baru mereka tangkap ikan. Mana ada pajeko tebar jala siang-siang, gitu kan? Ya ada tengah malam. Dan tidak ada tanda-tanda ada ikan, tidak ada. Petrus bilang begini, setengah malam kami coba tangkap ikan, tidak ada apa-apa. Tapi Petrus punya satu prinsip iman. Karena guru yang bilang kita mengerti, itu tindakan iman. Dan betul, ketika dia bertindak, bukan hanya perahunya yang penuh, dua perahu yang ada di situ yang sama-sama dua-duanya penuh. Artinya kalau Tuhan mau kasih, sekalipun kau berkata tidak mungkin, orang berkata tidak mungkin, dia pasti jadi mungkin. Oke. Hari ini saya mau bicara, bertolak dari, saya lagi pikir-pikir apa yang saya mau sampaikan. Karena terlalu banyak di pikiran saya untuk disampaikan yang menjadi kebutuhan orang-orang percaya hari ini. Tapi bertolak dari kesaksian tadi, saya mau bicara tentang hidup yang diberkati untuk jadi berkat. Mari kita buka bersama Markus pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Markus pasal yang ke-8 Markus pasal yang ke-8 dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Kita akan baca dari kod ini. Yesus memberi makan 4.000 orang. Oke. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kalau tidak keberatan kita baca dulu. Saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu Saudara, tidak usah saling mendahului secara serentak, membaca ayat 2 dan seterusnya sampai ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. Ayat pertama, pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak punya makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak dan jika mereka kusur pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan berubah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti yang ada padamu? Jawab mereka, 7. Ayat 7, mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang, lalu Yesus menyuruh mereka pulang ayat 10 bersama, 2, 3. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan membawa ke daerah dan kita silakan dulu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa hidup yang diberkati adalah hidup yang mengalami progresivitas atau multiplikasi. Sebenarnya peningkatan taraf hidup adalah bagian dari hal yang harus dialami oleh kita. Bukan hanya kita yang ingin, tapi sebenarnya Tuhan juga ingin akan hal itu. Saya pernah tanya begini,
pengemis dan dia mengaku dia anak pejabat? Percayakah kita ketika kita lihat pengemis dan dia mengaku anak pengusaha sukses? Anda akan berkata, itu omong kosong. Bukankah kita ketika kita mengaku bahwa kita anak Tuhan dan identitas itu melekat dalam diri kita, bukankah kita juga ahli waris? Tapi masalahnya yang menyedihkan adalah ada banyak orang-orang yang mengaku anak raja atas segala raja, tapi hidupnya lebih parah dari pengemis. Ya kan begitu? Mengaku anak raja di atas segala raja, tapi hidupnya begitu sulit. Makanya ada banyak orang kecewa sama Tuhan. Bahkan dalam kenyataan hidup justru ada orang-orang yang tidak kenal Tuhan justru lebih sukses daripada anak-anak Tuhan. Justru kehidupan mereka mengalami terobosan yang begitu signifikan ketimbang kita. Apanya yang salah? Tuhannya yang salah? Atau kita? Kan begitu. Karena kalau kita merujuk begini, kita kan anak Tuhan, ahli waris janji. Seperti dalam Roma pasal 8, Galatia pasal yang keempat, kalau kita anak, kita ahli waris. Salah satu janji yang kompleks itu dalam Ulangan 28. Kalau kita baca ayat pertama dan ayat yang ke-13 sampai itu menakutkan. Dan itu luar biasa. Kenapa? Saking luar biasanya itu kita kadang-kadang kalau berpikir seandainya hal itu terjadi, betapa hebatnya hidup ini. Karena jika kau baik-baik mendengar suara Tuhan Allah dan melakukan segala yang Aku perintahkan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Jadi promosi itu bukan hanya atas satu bangsa, tapi atas segala bangsa. Dan bagaimana Tuhan mempromosikan kita? Dimulai dari diberkati engkau di kota, di ladang, diberkati buah kandungan. Jadi semua aspek dalam hidup kita, Tuhan janji Tuhan akan lipat ganda. Diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, anak lembu sapimu, kandungan kampung dombamu. Diberkati bakulmu, tempat adonanmu, apa yang kau makan, apa yang kau nikmati dalam hidup diberkati. Bahkan kalau kita bilang diberkati pada waktu masuk, pada waktu keluar, jadi itu dalam rumah diberkati. Tadi pada waktu kita tidur kita diberkati. Dan yang luar biasa, kecemburuan sosial itu pasti ya. Ada. Karena kan gambaran dari cerita anak yang hilang yang seringkali saya sampaikan bahwa itu menggambarkan dilemanya Tuhan antara memberkati dan tidak kepada anak-anak Tuhan. Karena reaksinya tidak lepas dari dua reaksi anak ini. Kalau diberkati hilang, tidak diberkati iri hati. Toh, minta sama bapaknya, mana warisanku? Oke, bapaknya kasih, cakar 4 dulu. Tinggalkan bapaknya, suka ngacur, gitu kan? Dah mulai diatur, dah ada di bawah otoritas, ya sudah, atur hidup gua gitu kan, atur diri sendiri, berfoya-foya, tunggu bangku, tunggu pilot, ya, pingin makan makanan babi, itu punya nggak ada yang ngasih. Mungkin tuan babi itu pikir lebih baik piara babi daripada piara penganak. Ini sama dengan orang tua kalau sok lalu marah pak anak, lebih baik piara gila daripada piara penganak. Giliran 5 menit kemudian dia dipelihara, suruh pak babi. Makanya hati-hati kalau bicara. Ya tahu? Maka kalau tidak diberkati sama lebih kakak, itu padahal dari awal bapaknya ketika kasih kepada adiknya, bapaknya sudah siapkan dia punya, membagi-bagikan, gitu kan? Sebenarnya tinggal dia minta, tapi ketika dilihat bapaknya bikin pesta, marah-marah dia gitu, bapaknya nggak sayang gitu. Inilah kita kan begitu. Kalau tidak diberkati, kalau diberkati lah, bapak bikin motor, semua jenis doa, semua jenis ibadah ada dia. Doa ibu, doa puasa, doa malam, doa 10 hari, doa 40 hari, ada dia di situ. Motor Tuhan, motor, gitu kan? Giliran motor ada, 4 kali kau bapak di rumahnya nggak ada dia. Dengar sudah isi roang. Tadi malam mabuk keras, baku tabrak, bawa kontainer, nah selesai.
Gitu kan? Tapi kalau tidak diberkati, iri gitu, marah-marah ke Tuhan. Itu kalau kita orang pulau, hati-hati gitu kan, iri hati menghancurkan kita. Jadi kalau lihat tetangga semuai bikin fondasi, so ada foto baru, jangan salah belangkah, air naik bangka puluh, air turun jalan. Itu persoalan. Karena masalahnya kita anak Tuhan itu tidak punya integritas, tidak punya mental. Kayak tidak siap bersaing. Ya betul. Kita tidak percaya bahwa Tuhan yang menentukan berkat. Karena kalau contoh saudara, coba lihat saudara-saudara Muslim, kami jualan itu di muka KFC itu jualan dua sama akur mereka duduk sama-sama tukar dua. Orang dia berani dari warung sini, orang dari warung 50 meter, kan kita udah dibuka tuh yang udah. Nah ini kenyataan hidup. Padahal kita bilang berkat itu ketika ada kerukunan. Ya berbahagialah jika saudara-saudara bersahaja dengan rukun. Sanalah Tuhan kita berkat. Kita bukan hanya rukun, sebaliknya dari itu. Bahkan sebelah buka pintu, so ada goraka di sini, ika daun apa? Ika kayu merah. Menyedihkan anak Tuhan begitu. Atau kalau kita punya jabatan gitu di pekerjaan, kalau mereka lain, mereka kalau dengar ada yang mau ganti dia, perintahkan oleh pimpinan mengganti dia di jabatan. Dia bagaimana kamu tutup mata? Bicara sama-sama dulu sambil diri di situ. Ya apa? Nanti kita kasih tuh berkas-berkasnya, tapi jangan lupa kata orang. Kalau kita lain, PD nggak mau dapat ganti, saya mau ganti kita. Penasaran dia. Jadi datang dia, hubungan nih, bahaya itu. Anak Tuhan model begini, betapa rendah gitu kan SDM kita, nilai kita. Jadi, ya sudahlah, itu di luar sana. Mudah-mudahan ya ada di sini. Jadi sebenarnya Tuhan yang menginginkan hal itu. Bahkan di dalam Lukas pasal 15 cerita anak yang hilang, bapaknya kan bilang kepada kakaknya, kamu tidak tahu, ketika kakaknya bilang begitu, saya sudah setia melayani Bapak. Saya ikuti semua apa yang Bapak minta. Adik pulang, nggak habiskan harta, potong lembu, kita ambil kambing, tidak dikasih. Bapaknya bilang, apa yang aku minta? Kamu pun, artinya kamu tidak minta. Ya pasti kasih. Nah jadi persoalannya kan, alasan mendasar orang tidak mengalami terobosan hidup atau peningkatan taraf hidup, karena yang pertama dia tidak tahu apa yang Tuhan tentukan bagi dia. Maka cenderung iri, sakit hati, marah, membanding-bandingkan. Terus yang kedua, dia tidak memiliki mentalitas dan semangat untuk mengalami pertumbuhan itu. Karena pertumbuhan itu tidak jatuh dari surga, langsung tiba-tiba kita bertumbuh. Tidak. Itu butuh semangat dari kita untuk terus mendorong diri kita. Makanya saya bilang begini, Tuhan memanggil kita tidak hanya sekedar jadi penganut agama. Tahu amanat agung isinya apa? Jadikan segala bangsa. Ketika kita menyandang status sebagai seorang murid, tugas seorang murid apa? Kasih tahu saya, tugas seorang murid apa? Belajar. Karena metanoia akan terjadi, perubahan cara pandang akan terjadi ketika belajar. Kita tidak akan berubah hidup kita, masa depan kita kalau kita tidak belajar. Saya pernah bahas beberapa waktu lalu mungkin tentang pertumbuhan rohani, tentang kedewasaan. Kedewasaan itu penting. Karena pentingnya kedewasaan, yang pertama, kedewasaan itu akan membuat kita menjadi orang yang menerima apa yang menjadi warisan kita. Paulus pernah bilang begini, Galatia pasal 4, seorang ahli waris kalau dia belum akil balik. Akil balik itu apa? Akil itu akal, balik itu dewasa. Kalau seorang ahli waris dia belum berakal dewasa, dia tidak lebih dari hamba. Kasih tahu saya,
Siapa di antara Bapak Ibu kalau seandainya Anda menjadi seorang yang sukses, besar, punya perusahaan di mana-mana, Anda punya anak 6 tahun, terus berani latih dia jadi komisaris utama di satu perusahaan saja. Kadang-kadang kan kita menganggap bahwa berkat itu ukuran cintanya Tuhan. Nanti kalau Tuhan berkati dia, Tuhan lebih sayang dia daripada saya. Bukan seperti itu. Karena bicara berkat, bicara kepercayaan. Seandainya kalau Bapak Ibu punya 2 anak, satu SD kelas 1, satu kuliah, pasti Anda sayang dua-duanya. Betul. Kapasitas kadar kasih sayangnya sama, betul. Dua-dua anak. Tapi ketika mereka pergi sekolah, uang jajannya sama. Padahal kasih sayangnya sama, uang jajannya beda. Bahkan kadang-kala kakaknya kita drop 1 bulan punya, Kak, cukup nggak cukup ini ya, mama papa transfer 1 bulan punya. Coba adanya berani 1 bulan punya. Coba saya yakin 1 hari selesai. Dan Anda tidak akan lakukan itu. Nah kan begitu kan? Jadi makanya kan kita perlu belajar. Makanya kan dalam kekristenan itu, di dalam Ibrani pasal 6 ayat 1, 2, itu ada materi dasar pembelajaran tentang Kristus. Dia bilang, marilah kita tinggalkan asas-asas dasar dari pembelajaran tentang Kristus. Apa pelajaran dasar? Dalam kekristenan, pertobatan, berbagai pembaptisan. Baptisan kan ada 3, baptisan air, baptisan roh, baptisan api. Baptisan air penyucian, baptisan roh sebagai perlengkapan, baptisan api sebagai pemurnian. Jadi seorang punya mentalitas tangguh. Seperti Paulus bilang, kita bermegah bukan hanya karena iman, tapi dalam kesengsaraan, karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan, menimbulkan tahan uji, imunitas, kemampuan untuk bertahan di tengah persoalan. Baru kesengsaraan akan menghasilkan pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Jadi hidup yang tidak akan pernah kecewa cuma satu, itu berharap sama Tuhan. Untuk menjadi orang yang berharap harus tahan uji. Untuk menjadi orang yang tahan uji, tekun cari Tuhan. Untuk menjadi orang yang tekun, siap sengsara. Kan begitu. Karena jujur, kadang-kadang masalah itu jadi alarm yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kita butuh Tuhan. Contohnya sederhana, ketika kita jalan dari rumah pergi mau ke tujuan mana, lupa berdoa. Lihat orang celaka, ya Tuhan Yesus, ya ampuni aku. Ya Tuhan Yesus, kan begitu. Ingat Tuhan, lihat padahal orang yang celaka. Kadang-kadang kita menganggap bahwa peningkatan taraf hidup tergantung dari rutinitas doa, ritual agama, tentang rajinnya kita dalam semua kegiatan-kegiatan rohani. Bukan itu salah. Itu langkah awal, langkah dasarnya di situ. Tapi itu tidak akan menjadi penentu pada akhirnya. Karena orang kadang-kadang cuma berhenti sampai situ. Itu dasarnya, fondasinya. Makanya kerap kali kan kita berpikir, kita sudah rajin doa, kenapa yang satu tidak pernah doa, tapi dia lebih diberkati dari saya. Seharusnya kita harus mengerti bahwa peningkatan taraf hidup tergantung dari kualifikasi kita, nilai diri kita. Tergantung dari potensi yang berkembang terus-menerus secara kontinu dalam hidup ini. Karena hidup ini kita yang menentukan. Firman Tuhan bilang begini, jangan sesaat Allah tidak biarkan dirinya dipermainkan, sebab apa yang kita beroleh itu ya Tuhan menentukan segala sesuatu, tapi apa yang Tuhan tentukan tidak berbeda dengan apa yang kita tabur dalam hidup ini, apa yang kita buat dalam hidup ini. Ada orang bilang itu rajin masuk gereja, rajin ikut doa, pelayanan pun, apa masih miskin? Saya bilang ini masalah. Apa nggak pernah tahu gereja dia lebih diberkati? Saya mau bilang begini. Sekalipun kamu rajin doa, tapi kalau kamu malas, Alkitab bilang orang malas miskin. Biar kamu berdoa, kepala di bawah, kaki di atas, Anda tidak bisa mengubah firman Tuhan dengan doamu. Yesus aja pernah berdoa tidak dijawab sama surga, dan tidak sesuai kehendak Bapa di surga. Di mana Yesus berdoa tidak dijawab? Tangan Getsemani. Ya Bapa, sekiranya cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakmu. Tunggu satu jam. Yang ada jawab itu Bapak. Tidak sanggup kamu berjalan yang satu yang banyak lagi. Nyata ada jawaban doa. Berdoa lagi. Apa yang Yesus lakukan? Berubah doanya.
kalau memang calon ini tidak mungkin lalu, biarlah jadi kehendak. Nah, kalau orang lain, Tuhan, kalau Tuhan memang yang mau jawab, berhenti kita masuk gereja, berhenti kita baca Alkitab, nyada Tuhan, kasih mau itu Tuhan. Nah, lain itu, nyada siapa? Ngatur-ngatur surga. Belajar dari Lot. Lot orang benar, hidupnya hancur. Saya sudah bahas beberapa waktu lalu, cuma review saja. Kenapa hancur? Lot tidak pernah tanya Tuhan. Tinggal lembah Yordan, tidak pernah tanya keputusan Tuhan. Hanya karena lihat ada kesempatan, Abraham bilang, mana yang dia pilih, kemana kanan kita ke kiri. Pikiran belum berubah, pakai Julia, ini lebih bagus. Hanya karena Lot melihat, melayangkan pandangannya, melihat lembah Yordan seperti taman Tuhan. Profitnya bagus, benefitnya bagus. Bukan apa yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Lot lupa bahwa lembah Yordan seperti taman Tuhan menyimpan kejijikan di mata Tuhan. Apa itu? Dosa Sodom Gomora. Sama dengan Daud. Daud selama tanya Tuhan pergi perang, nyak pernah kalah. Makin dikaliat istri orang, nyak tanya Tuhan. Dia tanya bawahan. Lo tahu nih bawahan sekarang banyak kurang aja. Makanya kalau Anda jadi pemimpin, jangan dia tanya bawahan. Bawahan dia jahat, bagus bos, mantap bos, mantap, luar biasa bos. Ini karunia ke-10 cari muka ini luar biasa. Makanya dia percaya tuh bawahan-bawahan. Gitu. Dia kesalahannya apapun. Tanya Tuhan. Padahal Tuhan bilang jangan berani lah, tak copot mengana, gitu kan? Ini masalahnya. Nah masalah Lot, akhirnya Lot memaksakan diri. Tuhan suka saya ingat pernah jadi tawanan, tidak pernah evaluasi diri. Punya juga. Ketika Tuhan kembalikan, betul memang kenyataan dia baru. Tuhan bilang, mana lagi ke gunung? Apa Lot bilang? Jangan ke gunung, ke suatu lebih dekat. Tuhan bilang ke gunung mau selamat, Lot bilang kalau ke gunung mau mati, soal lebih bagus. Nah ini kan, kita kadang-kadang merasa kita lebih hebat dari Tuhan dan kita lebih tahu tentang diri kita. Tuhan suruh mengampuni, ada Tuhan. Kalau ini boleh, ini tidak. Jadi kita kadang-kadang pilih-pilih kalau mau taat sama Tuhan, toh, ya yang boleh kita lakukan. Nah, saya mau bilang, justru kita tidak akan menjadi expert atau profesional kalau kita hanya melakukan hal-hal yang mudah. Contoh kita main keyboard. Kalau Anda latihan hal-hal yang mudah saja, orang lihat, aktif begitu, nyanyi begitu. Coba kalau Anda latihan yang susah-susah, yang setengah mati, dia cuma satu. Orang, jauh sekali dia. Padahal cuma satu, cuma itu yang dia tahu. Yang apa yang penting susah itu. Dalam hidup pun begitu, kita tidak akan pernah menjadi ahli, menjadi seorang yang tangguh kalau kita cuma hal-hal gampang, mau pilih, mau mengampuni, cuma kelas-kelas ringan, cuma kelas-kelas terbang, kalau kelas berat jangan, gitu kan? Pilih-pilih. Anda tidak akan menjadi anak Tuhan yang punya spesifikasi untuk naik. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau boleh tahu ini durasinya berapa? Oke, siap. Kalau begini dengan sukacita ini. Oke. Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa masalahnya adalah peningkatan taraf hidup atau terobosan dalam hidup itu tidak terjadi menurut waktu kita. Manusia itu suka instan. Israel ketika jalan keluar dari Mesir dalam Keluaran pasal 13, sebenarnya ada jalan yang lebih singkat untuk menuju Kanaan. Tapi Tuhan tidak bawa mereka ke situ. Tuhan bawa mereka putar malam turun ke bawah, laut merah, jalan di padang gurun. Kenapa? Karena pertimbangan Tuhan, kalau mereka melintasi jalur terdekat dan pada akhirnya kan mereka harus perang di sana. Karena ketika Tuhan bilang begini, tanah Kanaan dan sekitarnya kuberikan kepadamu. Apakah langsung ketika pergi ke sana, kosong untuk orang, misalnya ada tinggal duduki? Tidak. Mereka harus perang. Berperang tanpa pengalaman bersama dengan Tuhan, itu tidak akan membuat kita mampu dalam peperangan itu. Makanya Tuhan bilang begini, kalau mereka menempuh jalur ini dan menghadapi perang tanpa belum ada pengalaman bersama dengan Tuhan, kemungkinan mereka akan kembali lagi ke Mesir. Maka Tuhan bawa mereka putar laut Merah supaya mereka lihat mereka punya Tuhan walaupun tidak kelihatan nyata dalam kuasa dan mujizat. Bagaimana mereka lihat laut dibelah Tuhan, bagaimana mereka lihat di padang gurun, di gunung
gunung batu Tuhan keluarkan air, bagaimana mana roti turun dari surga. Bayangkan malaikat-malaikat hanya karena Israel bikin gitu kan, bikin roti di atas, kasih curah dari surga. Ini hebatnya orang Israel. Tanggung-tanggung, buru-buru, gak perlu pakai senjata angin, baca tuh sendiri, jatuh semua. Tinggal tunggu, itu luar biasa. Ya, selama 40 tahun, baju gak rusak, sandal gak rusak, bukan karena mereknya, karena kuasa Tuhan. Jadi sebenarnya kuasa Tuhan mampu membuat apa yang kita pakai bertahan. Ya, kalau belum punya uang beli baju, berdoa ke Tuhan, bertahan. Yo, tenang aja, kuasa Tuhan bisa melakukan segalanya. Ya kan? Gampang. Hidup ini kan sebenarnya ringan. Ringan saja hidup ini. Yang berat itu makan kunci. Yo, hidup ini murah. Yang mahal itu ada sombong. Toh? Saya mau bilang hidup ini Tuhan ajak dua orang. Mengucap syukur, mencukupkan diri. Mengucap syukur apa yang Tuhan terima, ya terima saja dengan sukacita. Mencukupkan diri, ya belajar mengelola. Kalau gajimu 1 bulan 2 juta, jangan gaya hidup 5 juta, 3 juta utang. Ya, ujung-ujung Tuhan, kenapa hidupku begini, gak ada yang buku-buku. Seharusnya kalau penghasilanmu 2 juta, gaya hidupmu paling tinggi 1,5 juta. Emangnya gak bisa gaya hidup 1 juta? Bisa. Bisa lah. Ya kan? Bisa. Nanti kalau kita bisa kelola dari 2 juta dia naik 3 juta, dari 3 juta naik 5 juta, kan begitu ya. Pengelolaan, Pak. Karena Tuhan memberkati kita kan kalau secara finansial juga rajin, bisa mengelola. Karena siapa sebagian dari perkara kecil, kasih perkara yang besar, kan begitu. Cuma masalahnya kan kita yang tak mengerti. Makanya penghasilan biar bagaimana besar penghasilan itu kalau kita tidak bisa kelola, jadi sia-sia. Yesaya 55 ayat 89 bahwa sebab rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanmu. Artinya kita perlu bisa memahami pikiran Tuhan tentang bagaimana mengelola itu. Itulah sebabnya Tuhan bilang, cari aku maka kamu akan hidup. Bukan langsung Tuhan di sini sana hiduplah, bukan begitu. Artinya Tuhan memberikan hidup melalui Tuhan berikan nilai-nilai kehidupan yang aku. Musa pernah bilang begini ketika orang Israel mengkhianati Tuhan di Gunung Horeb ketika buat anak lembu. Tuhan begitu murka, dan Tuhan membinasakan bangsa Israel. Musa coba mendamaikan antara Israel dengan Tuhan. Tapi pada akhirnya dalam Keluaran 33 ayat 13 Musa bilang, kalau aku mendapat kasih karunia di mata, tunjukkanlah jalanmu kepadaku, supaya aku mengenal. Artinya bahwa orang yang hidup dalam kasih karunia harus hidup menurut apa yang Tuhan tetapkan buat dia. Yesus bilang begini, kalau kamu, barang siapa karena aku, barang siapa mempertahankan nyawanya, ya, dan takut kehilangan nyawanya karena aku dan firman, maka dia akan kehilangan nyawa. Tapi barang siapa kehilangan nyawa karena aku dan perkataan, maka dia akan peroleh nyawa semua. Sebenarnya kata nyawa di situ psike, artinya jiwa. Jiwa itu bicara pikiran, perasaan, kehendak. Artinya Tuhan mau ajar ini. Kalau kita ikut Tuhan, kita masih pertahankan konsep berpikir kita, perasaan kita, kehendak kita. Kamu tidak akan peroleh sope yang sesungguhnya. Kamu akan kehilangan itu. Justru kalau kamu lepaskan cara konsep berpikirmu, perasaanmu, kehendakmu, karena engkau mengarahkan pikiran dan perasaan Kristus dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Tidak kan? Kata mengosongkan diri, kenosis itu yang Yesus ajarkan itu menjadi miskin. Miskin itu bukan gak punya uang. Saya tidak setuju kalau dulu kan biar miskin di bumi yang penting kaya di surga. Tidak bisa. Jadi ibadat adalah hidup di dunia dan di dunia akan datang. Kalau kau miskin, kau tidak diberkati, kau mau jadi berkat bagaimana? Alih kau semua mati. Hidup aja nak hidup, mati pun sedang, terus mau jadi berkat. Omong kosong. Kita harus diberkati. Tapi caranya kan cara Tuhan. Oke. Jadi begini. Jadi kita merupakan orang-orang yang ditentukan untuk diberkati jadi berkat berdasarkan ketetapan Tuhan. Baik dalam
ulangan dan banyak janji-janji yang lain termasuk dalam perjanjian baru. Alasan kuat dari peningkatan taraf hidup atau menjadi orang yang diberkati adalah supaya memudahkan kita untuk menjadi saksi bagi orang lain. Cara bersaksi zaman dulu dengan sekarang beda. Kalau zaman dulu kau cuma punya kuasa untuk menyembuhkan orang, bikin mujizat, semua orang dari segala suku bangsa berbondong-bondong untuk kau. Tapi kalau sekarang, sekalipun kau punya mujizat, sekalipun kau bisa buat orang buta melihat, kau bisa diatur dengan orang yang punya uang. Tidak begitu kan? Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 16 bilang begini, hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tapi hikmat orang miskin dihina, perkataannya tidak didengar. Kalau kau hari ini tidak mengalami peningkatan taraf hidup, siapa mau dengar kau? Coba aja orang kaya, dia semua pakai apa? Bagus bos, mantap bos, mantap bos, mantap. Karena ada doi. Karena kekristenan itu bukan hanya belajar tentang Tuhan. Kekristenan itu adalah pengalaman hidup bersama Tuhan. Yang kita bisa buktikan lewat hidup kita. Yang mengalami janji Tuhan. Bahwa kekristenan bukti kerajaan surga bukan hanya perkataan tapi kuasa yang bisa dilihat. Ibu-ibu pergi di mall, lihat SPG cantik, tawarkan krim. Krim pakai 1 minggu langsung glowing, putih mengkilat, pokoknya semua cerah. Tapi ada kalung ayam di situ bagi mereka. Pertanyaan, beli? Beli? Walaupun dia belanja beli aku tapi kalung ayam, tanya pakai. Kalau tajamin, kalau ibu pakai pasti glowing. Nah, beli? Seberapa kuat dia tawarkan glowing, nggak ada yang bakal beli. Nah, kalung ayam di sini. Tapi kalau dia bisa membuktikan, dia tawarkan, dia ibu-ibu kalau duduk-duduk kok ada satu yang glowing di situ, satu mulai pakai, ada pakai krim apa? Padahal dia nggak bicara. Betul? Karena dia bukti. Bukti itu bicara lebih kuat daripada perkataan. Itu bicara Yesus, kalau kau ikut Yesus, kau pasti diberkati. Lo kau aja miskin sama mati, bila diberkati. Apanya? Yesus bukan konsep, tapi bukti. Nah, ini serius Tuhan serius ingin mengangkat dan mempromosikan kita. Supaya dunia tahu kita punya Tuhan yang hebat. Cuma kita harus mengerti apa yang harus kita lakukan. Kan begitu. Nah, bagaimana cara kita mengalami terobosan hidup? Nah, kita belajar dari cerita ini. Cerita ini menarik. Cerita ini adalah ketika Tuhan Yesus bersama dengan begitu banyak orang. Menurut perhitungan pada waktu itu 4.000 orang cuma dihitung laki-laki. Karena menurut tradisi Yahudi selalu menghitung kalau dalam perhitungan silsilah atau apapun, perempuan dan anak-anak di bawah 20 tahun tidak pernah dicampur. Cuma di atas 20 tahun, itu pun cuma laki-laki. Kalau laki-laki aja 4.000. Belum perempuan anak-anak. Biasanya dalam ibadah justru lebih banyak ibu-ibu dan anak-anak daripada bapak-bapak. Jadi itu dia betul di sini bapak-bapak cuma barang. Nah, kok dia ibu-ibu lebih banyak. Jadi ibu-ibu bisa 2 kali lipat. Berarti kalau laki-laki 4.000, ibu-ibu 8.000. DP anak 12.000. Mau banyak itu. Oke. Nah, ketika Yesus diperhadapkan dengan keadaan itu, kita bilang begini. Tidak beberapa lama kemudian, ini dalam terjemahan Indonesia masa kini, ada lagi sekelompok orang banyak berkumpul karena mereka tidak punya makanan. Yesus memanggil pengikutnya dan berkata, aku kasihan kepada orang banyak. Sudah 3 hari lamanya mereka bersama aku dan sekarang mereka tidak punya makanan. Begitu. Kalau aku menyuruh mereka pulang dengan perut kosong, mereka akan pingsan di tengah jalan. Apalagi di antara mereka yang ada yang datang dari jauh. Apa yang kita bisa ambil? Begini, orang yang ikut Tuhan selalu ada dalam perhatiannya Tuhan. Amin. Tuhan tahu kita butuh apa dan Tuhan sudah punya perhitungan. Dan Tuhan bilang, 3 hari orang ikut, nggak ada makanan. Kalau kita mau suruh mau falau dong. Tuhan punya perhitungan akurat, tidak pernah salah. Tuhan tahu kamu butuh apa. Makanya nggak usah repot gitu kan. Kita pingin hidup ini mengalami terobosan. Ya Tuhan tahu itu, Tuhan tahu. Semua kebutuhan tahu dan Tuhan mau lakukan itu. Tuhan ingin kerjakan itu dalam hidup kita.
Artinya perhitungan murid-murid bahkan di dalam terjemahan lain ketika Tuhan dalam teks yang lain ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang. Dalam Yohanes pasal yang ke-6, murid-murid sampai bilang begini, roti seharga 200 dinar pun tidak akan cukup untuk orang ini sekalipun dibagi dalam ukuran kecil-kecil. Artinya begini, kadang-kadang kan kita ingin mengalami terobosan, tapi pikiran kita tidak seperti pikiran Tuhan. Kita selalu berpikir tentang hal-hal besar. Kita selalu berpikir hal-hal yang tidak ada. Bahkan seringkali, saya mau bilang, sebelum melanjut ke situ, justru hal-hal besar yang Tuhan hendak kerjakan dalam hidup kita, justru yang menghalangi hal-hal itu terjadi diri kita sendiri. Kita yang tidak percaya kalau itu bisa Tuhan lakukan buat kita. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Ya cuma begitu-begitu jawaban kita kan. Orang ini aduh Pak Pendeta dari tapi opa, dari tapi opa, tapi papa, aduh miskin orang jadi garis keturunan memang sonasi miskin. Saya mau bilang begini, kalau kau lahir sebagai seorang miskin, itu bukan kesalahan. Tapi kalau sampai hari ini kau miskin, itu kesalahan. Makanya ketika ada anak muda bilang, ini Pak Pendeta, apa ayah gembala, mereka suka panggil ayah. Kok kita ingin dapat suami yang pertama, tapi ingin yang ganteng, mantap. Dua, samping ganteng dia punya pekerjaan. Oke, gak. Ada jabatan. Ya dia boleh direktur, supervisor boleh, oke, gagal, mantap. Sudah, semua dia setuju. 2 tahun di lapangan, 1 banyak berdoa, 2 banyak berkaca. Ya iyalah, kita ingin sesuatu yang besar, tapi kita bayar nilai. Harganya sesuatu yang besar, harganya besar. Begitu, kok beli lihat di mall bajunya beli bayar 1.000 perak, pulangnya di Polda. Makanya kita perlu belajar terus melihat diri kita. Oke. Jadi kita yang seringkali menjadi penghalang, kita tidak percaya bahwa Tuhan mampu. Kalau hidup ini bisa memilih, saya lebih memilih untuk lahir dari keluarga Pak Joko Widodo atau Pak Prabowo atau ya setidaknya anak Donald Trump lah. Tapi kalau begitu harus memilih. Kasihan orang miskin gak ada Kan hidup tidak boleh memilih. Kita mau lahir dari mana itu suka-suka Tuhan. Tapi kalau kita sukses karena kita anak orang kaya atau anak pengusaha, anak pejabat, yang orang akan bilang ya biasa lah, itu wajar. Tapi kalau kita lahir sebagai orang yang tidak punya, itu sejarah. Kita bisa sukses. Tuhan kan menciptakan kita untuk membuat sejarah. Oke. Terus apa yang harus kita lakukan? Yesus ketika murid-murid bilang begini, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Roti seharga begini 200 dinar pun tidak akan cukup. 200 dinar itu 1 dinar 1 hari upah bekerja. Kalau dia 1 hari 100.000 kali 200 berarti roti harga 20 juta. Banyak itu. 20 juta bikin roti. Habis roti-roti di kota Bitung ini. Sudah coba bilang gitu kan, intinya begitulah. Tapi Tuhan bilang begini, apa yang ada pada? Ini masalahnya. Kita selalu berpikir kalau mau sukses, Pak Pendeta harus ada modal, setidaknya kalau usaha ada modal minimal 500 juta atau 1 triliun atau 10 triliun. Pertanyaan saya mau kasih, ada nggak tuh barang itu? Tidak ada. Nah ini kita kadang-kadang menghabiskan waktu kita hanya berhayal, bermimpi yang besar. Pak Pendeta bilang, Pak Pendeta, tuh orang harus punya mimpi, bukan bermimpi begitu maksudnya. Itu salah. Orang Pulau bilang kalau Maninau misalnya, dia kan 5 juta.
ada padamu? Jawab mereka, 7. Artinya, peningkatan taraf itu tidak dimulai dari apa yang tidak ada. Sebenarnya dimulai dari apa yang ada. Cuma masalahnya, kita kadang-kadang hanya berpikir apa yang tidak ada, kita mengabaikan apa yang ada. Walaupun kadang-kadang nilainya kecil, jumlahnya kecil. Bahkan untuk 7 roti itu dia boleh-boleh anggap. Untuk apa 7 roti ini? Akhirnya apa yang Yesus lakukan? Yesus bilang begini kepada mereka, kalian tugasmu suruh orang-orang itu duduk, bagi mereka berdasarkan berapa klasifikasi kelompok. Kasih coba kita. Dan Alkitab berkata, ketika Yesus mengambil roti itu, ia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Itu yang pertama. Artinya apa? Kita kadang-kadang beda dengan Yesus. Kalau Yesus sesuatu yang kecil itu dia ambil syukuri dan dia pecah-pecahkan. Artinya apa? Dia kelola. Kalau orang bagaimana mau terobos, mau mengalami multiplikasi, beda yang kecil. Besoe, soe. Toh? Siapa cuma begini nih hasil. Nah ini deh. Orang nanti mengucap syukur, kamu punya 5 juta, 10 juta, kalau cuma 1 ya, cuma 100.000, ada. Gara-gara nana ininya dapat duit cuma 100.000 kan. Aduh, capek hidup ini. Makanya berapapun hasilnya, syukuri dulu, syukur, bersyukur. Toh? Dari 100 jadi 100.000, toh, saudara, mengucap syukur. Itu belum dikelola, hasil langsung multiplikasi. Nah, jadi kalau saya mau korban kan sudah perlu capek-capek kasih bukti. Itu ada buktinya dia sudah saksi tadi. Tapi artinya begini, kecil itu harus dipecah-pecahkan. Pecah-pecahkan ini bicara pengelolaan. Siapa bilang begini, penghasilan kita 1 juta. Siapa bilang kita tidak bisa buat usaha? Bisa. Yang penting atur strateginya. Strateginya seperti apa? Coba. 1 juta. Ketika dapat, syukuri sama Tuhan, kasih persepuluhan, ambil 100 persepuluhan. Oke. Kalau bilangnya perlu persepuluhan, ya terserah kau lah. Karena masalahnya begini, ada orang bilang, ini perjanjian baru, nyala bahas persepuluhan. Karena masalahnya konsep perjanjian baru, perjanjian lama beda. Perjanjian baru segala sesuatu dilakukan dengan kasih. Justru sebenarnya perjanjian baru dituntut lebih besar. Kamu mengasih Tuhan kasih cuma 10%, bukan kasih itu. Seharusnya kalau kasih semua. Oh sudah 10% dengan mata putih apalagi semua. Makanya Yesus tidak menyediakan persepuluhan. Makanya Yesus bilang di Matius 23 ayat 23 apa? Yang satu kamu lakukan, yang lainnya diabaikan. Karena kan bicara persepuluhan dan keadilan, kasih, kesetiaan. Ya begitu. Kalau kamu beri persepuluhan, ya kamu harus mengasihi, adil dan sebagainya. Dia kan bukan orang Lewi, tapi pendeta orang sakit. Bukan masalah itu. Semua kan harus jadi orang Lewi. Ada hari ini belum tentu di Israel sana betul dia orang Lewi. So campur-campur, gitu kan? Sudah ada yang murni-murni Lewi. Tapi saya mau bilang begini. Lagi pula persepuluhan itu diberikan bukan untuk orang Lewi sebenarnya. Untuk orang yang menyerahkan hidup, totalitas untuk melayani Tuhan. Ada orang yang bukan orang Lewi tapi dia jadi imam, akhirnya masuk dalam kelompok Lewi, namanya Samuel. Samuel kan orang Efraim. Hanya karena dia dipersembahkan dari kecil. Dia akhirnya jadi imam. Dia jadi Lewi. Bahkan sebelum ada orang Lewi menerima persepuluhan, Melkisedek Lewi dulu. Melkisedek terima persepuluhan dari Abraham lagi. Masalahnya jadi persembahan persepuluhan itu bukan untuk orang lain, untuk orang yang menyerahkan hidup buat Tuhan, tidak bekerja hal yang lain, cuma melayani. Realisasinya, aplikasinya sekarang adalah adanya orang di zaman ini, orang-orang yang menyerahkan diri buat Tuhan dan mengerjakan hal yang lain, cuma melayani. Ada para gembala, hamba Tuhan yang mendedikasikan diri. Nah kalau Anda tidak tahu namanya, kau lupa ketika kau bekerja pergi pekerjaan, yang ada kau lupa berdoa karena sibuknya. Ada yang berdoa di gereja yaitu gembalamu. Tengah malam kau tidur kau lupa berdoa karena saking capek. Ada. Makanya saya bilang saya kalau Tuhan dapat jadi gembala, dapat jadi gembala. Susah jadi gembala.
kamu bangun tengah malam, semangat sekali, semua tidur begini, Tuhan kenapa? Ada musik bisa bersama lagi jemaat, saat dia ada sakit, tiarap lagi Tuhan musik, semua tidur lagi, tidur lagi, aduh Tuhan. Besok hari Minggu, dari satu minggu saya siapkan, hari Minggu Tuhan mau bikin materi apa? Kan pengembangan materi. Bikin kadang-kadang sampai hampir siang bikin materi. Giliran di gereja, cuma datang kurang tinggal jadi, mau terima jadi. Dia bersama di dinding, dia tutup mata. Kamu pilapang anak saya, saudara-saudara yang keluar. Kalau kita jadi dosa, biar kalau mau tidur, kita ada gaji. Ini persembahan cuma 5.000 nih. Mana pikir gampang, makanya dia di dunia barat sana. Pekerjaan, profesi yang paling buat orang stres justru gembala. Banyak di barat, gembala-gembala mengakhiri hidupnya bunuh diri. Saya pikir kalau kita bisa hidup setengah mati, kamu semua hidup. Urus diri masing-masing, kan begitu toh? Kan nggak boleh. Ya kalau kita tidak tahu, emangnya kalau zaman sekarang, hidup kan ya butuh uang. Anak mau pergi Manado, mau bayar mobil bensin, bayar itu. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Pulang kau di polsek. Jangan bayar bensin, pendeta. Kacau ini. Jadi ada orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk apa? Untuk melayani. Dan jemaat yang harus numpang, karena kau makan di sini. Kau mendaftar sekolah di sini, kau murid di sini. Mana ada mendaftar sekolah, banyak uang sekolah di sekolah lain. Ini boleh. Mendaftar kamu murid di mana? Murid di sini. Bayar dari uang sekolah di sini, SPP, DP2 pembangunan, semua ada di sini. Kan begitu. Kan? Betul. Iya, karena kita murid. Karena kita selalu bilang, jangan perlu beri persembahan. Tuhan yang kemana dulu? Tuhan memang yang butuh, emangnya seorang butuh doi beli bensin. Gak ada seorang yang pernah pakai kendaraan bermotor di sana. Ya toh, mau kemana-mana Tuhan yang perlu naik pesawat, Lion Air atau Garuda. Gak perlu, dia masih terbang langsung ke sana. Orang yang butuh, berenang sampai di Surabaya sana. Dari pelabuhan itu berenang atau Bagatung di apa? Di Dorona, apa? Kacau ini. Jangan begitu. Tapi jangan lupa gitu kan. Pada akhirnya, saya kasih contoh saudara. Kalau seandainya Anda tidak topang, tidak topang full timer, giliran ada peristiwa, mereka lebih milih kerja. Kerja. Biar telepon bagaimana ada kedukaan, ada yang meninggal. Atau kita lagi kerja. Bagaimana pemakaman hari sekian? Tunggu mau tanya Pak Bos. Pak Bos bilang, Bos mau pemakaman. Ya bisa. Nyala bisa. Siapa mau tanam? Maksudnya kepala full time supaya karena kapan saja kamu butuh, kau tengah malam kau semakut di sana, kepala pergi ke sana. Lagi 24 jam. Itu maksudnya. Naif saudara ini kalau memang jahat tuh. Jangan sampai di sini kan, memang begitu. Oke. Peningkatan taraf hidup itu dia dari kita, jadi kita kelola. Jadi kalau mamanya ada 1 juta, 100.000 kasih per 10-an. Oke. Kalau kamu merasa perlu kasih 20%, silakan. Terserah, zaman sekarang tergantung ukuran kasihmu. Kamu kasih 10%, 20%, 30%, terserah. Karena pemberian itu orang pikir pemberian itu tidak mau menjadi arti di hadapan Tuhan. Ada artinya. Justru pemberian kita itu menjadi ukuran cinta kita. Saya kasih contoh. Kalau Anda punya uang, Anda yang biayai anak, kasih uang ke dia. Dia belum menghasilkan. Tapi tanpa sadar, setiap kamu kasih uang, dia sisihkan. Karena dia ingat Bapak Ibu mau undangan. Jadi tiba harinya dia datang, apa? Memang ada yang hasilkan apa-apa sampai ada isi kembalikan. Tapi dari apa yang mau Bapak kasih, apa adik dan sisihkan. Selama 2 tahun apa dia kasih.
hasil PKD di Cion. Terharu dah. Bukan masalah pemberian, anak tak butuh pemberian itu, pemberian kok. Tapi upayanya, niat hatinya. Pemberian kita menjadi ukuran kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Sebenarnya nggak ada hati, mana? Justru pemberian, apalagi pemberian yang bisa merobek hati sendiri, seperti Abraham. Apa yang dia beri, justru itu yang dia inginkan. Itu yang diharapkan. Bahkan bagi Abraham waktu itu kekayaan tidak ada arti. Lebih berarti Ishak. Karena dia berpikir seandainya kalau nyata ada Ishak, BPH yang jadi ahli waris, Abimelek yang jadi ahli waris. Maka Ishak menjadi prioritas utama. Tapi ketika Tuhan bilang, besok bawa dia ke Gunung Moria, bawa Abraham. Walaupun langkah pertama Abraham lakukan, dia tidak kasih tahu pada istri. Biasa ibu-ibu kalau kasih tahu, saya besok Tuhan meminta. Salah dengar, mana itu salah dengar. Tahu dia ibu-ibu. Paku mati janda biar cerai itu, jangan eksekusi dia. Itu orang lebih barang ini dia. Apalagi kalau menjadi korban bakaran, Abraham sendiri yang akan eksekusi mati anaknya dia dapat. Terus aja punya anjing, punya binatang peliharaan. Contoh gereja mencari dana, Tuhan gerakan kasih nabi anjing. Ini contoh. Nah, kalau Pak Pastor Kim yang masuk tahu, yang usah tulis soal, yang tidak. Kecuali Islam mungkin Bapak Ibu di belakang, pakai tahu. Ini cuma contoh, Pak Contoh. Oke, contoh Tuhan gerakan. Maka kalau Pastor Kim kalau Tuhan bicara juga nyata pasti dia kasih. Tuhan yang kasih tahu ini. Karena Abraham dengar langsung kok, gitu kan. Bawa nabi anjing ke gereja. Bawalah dengan berat berbalapan bawa nabi anjing. Cuma satu di pesyarat kamu bilang apa? Kalau motoki jadi buka kecil. Gitu. Ini DP anak dan dia nggak bisa eksekusi. Tapi Abraham lakukan gitu. Pada saat Abraham Tuhan bicara, jangan tak cuma ada tes. Tuh. Tuhan melakukan kadang-kadang di perjanjian baru sempat Tuhan melakukan itu, tapi dalam konteks yang berbeda kepada orang muda yang kaya. Dia datang, guru yang baik apa yang harus kulakukan untuk peroleh kehidupan kekal? Lalu apa? Tuhan bilang, kenapa kamu katakan aku baik? Tidak ada yang baik, hanya alasan. Kalau kamu ingin masuk dalam kehidupan kekal, dia bilang lakukan perintah. Tanya dia, perintah yang mana? Jangan membunuh, mencuri, jangan membunuh, mencuri, berzina, jangan begini dan sebagainya. Hormati ayahmu. Dia bilang, saudarimu bagi kalau makanya dia diberkati. Tapi kemudian Tuhan bilang, ada satu yang kurang. Alkitab bilang Tuhan menaruh kasih kepada dia dan bilang ada satu yang kurang. Karena hendak sempurna. Jawaban itu adalah jawaban dari hati yang mengasihi orang ini dan untuk membuat dia sempurna. Tapi isinya ada enak. Justru isinya membuat dia kecewa. Apa itu? Jual anak harta. Kasih orang miskin. Orang ikut kita. Dia pikir ketika dia kasih kepada orang miskin jadi kaya, dia jadi miskin. Ini tuh pemikiran. Nah, dia tidak siap. Pergilah kecewa. Tinggalkan. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak. Orang kalau sudah kecewa, Tuhan yang ditinggalkan. Pasti ujung-ujungnya kan begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pengelolaan itu penting. Makanya kan kalau dari 100.000, 100.000, ber100.000 lagi apa? 100.000 untuk benih. Maksudnya benih bagaimana? Kalau Anda ingin mulai menabung, Anda tidak pernah bertanam, bapaknya orang punya yang tidak bagi. Iya pernah bertanam, mau perpuluhan, itu tidak panen pastor. Ya, tanam kapan yang pernah? Saya pulang orang punya, gitu kan? Karena harus sisihkan 10% lagi untuk apa? Untuk benih supaya kalau ada orang datang mau pinjam kah, dia butuh uang kah, butuh dibantu, kasih dari 10% itu. Yang oleh itu yang lain, ya habis lah, woi belanja. Jadi akhirnya ketika 10% itu kumpul orang datang pinjam, kita bang 1 juta, ada di situ 200. Kasih juga yang kita bisa kasih lagi. Yang kita tidak bisa kasih lagi. Karena kan prioritas kita. Nanti kalau dia bertambah sesuai penghasilan, kita bisa tolong. Bisa, kita bisa tabung lagi.
kebanyakan dalam jumlah kecil dulu. Baru 10% lagi apa? Modal untuk bikin usaha. Jadi 30% lah. Nah, cukupkan dari 70% itu, dari 700 ribu. 700 ribu bisa enggak? Untuk 1 bulan? Bisa. Yang penting nekat. Bisa. Ya, nekat dulu. Kalau Anda tekuni itu dia 1 tahun, Anda sudah punya 1.200.000 sebagai modal. Sambil 1 tahun itu bergumul, Tuhan kita mau usaha apa? Tuhan kita mau usaha apa? Coba lihat orang ini di Sulawesi Utara, khususnya Kota Biki, sedikit lagi kita jadi pendatang di negeri kita sendiri. Karena rata-rata yang menjual di pinggir-pinggir jalan, buka mata lagi. Karena kita menganggap bahwasanya kalau jualan itu duniawi, minta-minta tidak duniawi. Karena kalau kita iri dengan orang, dia itu tiba-tiba ada orang datang langsung kasih uang sekian, kita lepihin. Mana Anda pengen? Anda pengen kebutuhanmu dikasih sama orang, atau kamu menghasilkan sendiri dengan tanganmu? Tuhan berkati apa itu. Karena kalau kamu menerima dari orang, kamu tidak punya otoritas kepada orang itu. Tapi kalau kamu menghasilkan sendiri, kamu punya otoritas atas dirimu sendiri, atas orang lain. Kan begitu kan? Kamu tidak diatur-atur sama orang. Kalau sekarang donatur lagi, tapi intervensi lagi bantu. Seolah-olah dia jadi Tuhan di pelayanan. Betul. Memang merasakan. Jadi kalau nggak itu dengan baik, itu baru hitungan presentasinya 1 juta. Kalau penghasilanmu 2 juta, kau bisa menghasilkan 2 juta sekian dalam 1 tahun sebagai modal. Kalau dia 3 juta, kelipatannya lagi. Bisa nggak? Bisa. Saya bilang tidak bisa. Cuma karena kita nggak bisa mengelola. Kita lebih, padahal lucunya kita ini, kita kadang-kadang lebih mengakomodir keinginan nafsu kita daripada memang kebutuhan kita. Kita punya HP, masih bagus. Hanya lihat teman HP-nya lebih baru dari kita menganggap. Atau kita punya rumah, teman datang, ini nggak punya rumah, dijahatkan nggak punya rumah. Mahal, cuma jahat sudah kita ke rumahnya. Kita lupa bahwa banyak orang yang nggak punya rumah di luar sana. Kita biar jahat-jahat, ada rumah. Ibu-ibu bilang kita tapi anak dia musuh-musuh dokter. Saya bilang dia musuh-musuh insinyur. Mana kan? Tapi anak dia nggak punya apa-apa, nggak musuh-musuh lupa pakai anak. Itu kan kadang-kadang minder sekali kalau dia usah minder gitu. Identitas kita tidak dibangun dari apa kata orang, dari apa, tapi dari apa kata Tuhan. Betul kan? Nilai hidup itu ada di dalam, bukan di luar. Betul, akuan sendiri, isi parfum, isi air mineral, isi air selokan. Isi parfum berapa harganya? Tergantung jenis parfum. Kalau Anda semprot sini sudah jalan 1 kilo masih, tapi kalau lebih bom mahal itu jutaan. Oh, disemprot belum berjalan saya bilang bom 9.000. 9.000 itu air mineral berapa satu? 5.000 paling mahal. Oke. Air selokan. Bagaimana supaya ada harganya? Jual DP plastik 5 kilo. Hari ini ada banyak orang sekalipun cantik ganteng yang ada nilai di dalam jual diri. Nggak ada nilai. Makanya bagaimana membuat kita bernilai dan membuat kita menjadi orang berhasil merenungkan firman siang dan malam, itu untuk mengisi nilai di dalam sini. Karena Anda kalau tidak tahu firman Tuhan, Anda tidak akan bisa jadi pelaku. Apa yang kita lakukan itu yang kita pikirkan. Maka kalau di pikiran tidak ada firman, apa yang kita mau lakukan? Jangan menghibur dirimu sendiri. Amin. Oke. Jadi Yesus ambil mengucap syukur, dia kelola itu, dia pecah-pecahkan. Terus lalu ya ayat yang ke-7. Mereka juga mempunyai beberapa ikan dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibangun. Ketika dapat lagi yang dari sini, Yesus bukan hanya mengucap syukur, berkati. Makanya kita ketika dapat walaupun itu kecil,
dibagi-bagikan. Artinya dibagi-bagikan poin kedua, artinya kita mulai belajar jadi berkat buat orang lain. Saya mau bilang, mana Pak? Makanya kan saya bilang tadi, ada 10% untuk jadi benih. Karena jangan kita berpikir nanti supaya Bang bisa jadi berkat. Aduh, belum tahu, tenang, kalau nanti tapi tanah surat di sana, usaha syuting semua. Tak kasih pokoknya aku sudah cuma ahli miskin aku cukup. Hitung-hitungan mereka sok kaya. Kenapa yang kita biasakan dalam hidup jadi karakter? Makanya mulai dari kita belum bisa menghasilkan lebih, kita bisa berbagi dengan orang lain. Kenapa mau jadi berkat dan so ada so banyak so punya? Justru itu jadi titik tumpu bagi kita untuk mencintai sama. Dan akhirnya, ayat yang ke-89, dan mereka makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan roti yang sisa sebanyak 7 batu. Mereka itu kira-kira 4.000 orang. Jadi berkat Tuhan tidak hanya memuaskan diri kita, tetapi berkat Tuhan juga akan memuaskan orang lain tanpa ada batas jumlah. Disitulah kita mengerti bahwa sebenarnya tujuan kita dibawa Tuhan naik ke atas, bukan untuk diri kita. Masalahnya ada banyak orang ketika dipromosikan jatuh karena dia tidak tahu untuk apa dia naik. Jadi sebenarnya kita naik untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita punya Tuhan luar biasa. Kita naik supaya kita bisa membuktikan, mengarahkan orang-orang yang di bawah ini. Kan kalau Anda sudah berhasil, sukses, orang pasti dengar kita. Kita akan transfer nilai-nilai itu. Orang pasti percaya karena dia lihat bukti. Cuma masalahnya kan ada banyak orang, karena masalahnya seperti ada yang bilang, dia belum punya kapasitas, tapi dia dipercayakan. Memang ada orang yang belum punya kapasitas dipercayakan, tapi saya mau bilang, repotnya kalau orang tidak punya kemampuan, belum bisa dipercaya, tapi hanya menghancurkan dirinya sendiri. Ujungnya dia hancur. Bersyukur dia masih bisa pulang ke bapaknya. Kalau enggak, karena hidup ini seperti pohon. Semakin kau naik tinggi, anginnya semakin kencang. Kalau kamu tidak punya akar yang kuat untuk menopang bobot ketika kamu hanya naik untuk jatuh. Kalau naiknya baru 1 meter, aman kau. Tapi kalau naiknya 15 meter dan kau jatuh, almarhum. Jadi begitu kan, semakin tinggi semakin beresiko kita. Harus hati-hati, berani jatuh. Ada orang karena saking tingginya ketika jatuh tidak mungkin bangkit. Makanya semakin tinggi semakin hati-hati. Semakin kita kelola dengan baik hidup ini. Tugas manusia pertama di Taman Eden kan pengelolaan. Sampai hari ini, maka kita tiba pada kesimpulan. Saya kasih sebuah hal yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya sampaikan. Sebenarnya begini, bahwa kehidupan seorang percaya tidak dimulai dari atas, melainkan dari bawah. Tidak dimulai dari yang besar, melainkan dari yang kecil. Tetapi tujuannya adalah untuk naik ke atas menjadi yang besar bagi kemuliaan Tuhan. Sebagai kesaksian bagi dunia ini bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi, kehidupan yang rendah dan kecil bukanlah dosa, melainkan langkah awal untuk menjadi tinggi dan besar. Kehidupan yang kecil dan rendah yang dimaksud oleh Roh Tuhan dan firman-Nya bukan berbicara untuk kualitas hidup orang percaya, melainkan sikap hati di hadapan Tuhan yang sesama. Sama seperti Tuhan ajarkan tentang nilai orang miskin. Berbahagialah yang miskin. Miskin itu bukanlah punya apa-apa. Miskin itu artinya sekalipun kau punya uang, punya jabatan, punya segalanya, fasilitas, apapun itu, tapi di dalam pikiran kamu tahu, oh itu bukan milikmu, bukan kepunyaan, itu milik Dia. Kamu hanya orang yang dipercayakan. Kapan Dia mau kasih, kapan Dia mau ambil, kamu tidak kecewa. Ya kan begitu. Jadi mentalitas miskin itu adalah bahwa apapun yang kita punya, itu Tuhan punya. Dan yang punya kita sebagai harta terbesar adalah pribadi Dia yang harus kita senangkan dan mulia. Itu goalnya, itu tujuan.
Cuma di situ kita hanya menikmati dari apa yang Dia anugerahkan buat kita. Amin. Jadi mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita bisa evaluasi diri kita selama 5 tahun terakhir, 2 tahun terakhir, 1 tahun terakhir. Apakah hidupku bertumbuh? Apa terus mengalami pergerakan kami? Kalau tidak, mungkin engkau perlu evaluasi. Karena Tuhan sampai hari ini, Tuhan yang buat percepatan waktu itu bersama. Maka Tuhan juga bergerak dalam percepatan. Semakin kau tunda-tunda waktu, semakin lama. Kalau kau tidak bergerak dari segala, kau akan ketinggalan. Maka mari kita maju, melonjak terus. Kita punya PR untuk membuktikan kepada Dia. Makanya kalau di kota ini yang menguasai ekonomi dan semuanya, justru bukan dari kita. Itu kesalahan terbesar kita. Betul, kesalahan terbesar. Ini bukan bicara teologi kemakmuran, ini bicara hak dan warisan kita yang ditetapkan Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang pertama mengasihi kita, yang kedua tidak pernah ingkar janji. Haleluya. Maka akhir dari semuanya, biar segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya kembalikan kepada Tuhan. Saatnya kita bertumbuh. Saya percaya saudara belum terlambat. Saya percaya seperti yang berkali-kali saya sampaikan saudara, Tuhan sedang menyimpan. Dia menunggu waktu yang terbaik untuk Dia mencurahkan. Dia menunggu waktu yang terbaik. Dia nggak mau apa yang Dia berikan satu hari membinasakan kita. Dia berikan yang terbaik saudara. Dia menyimpan. Kemarin saya bagikan bahwa Dia menyimpan kebaikannya bagi orang yang takut akan Dia. Amin. Saya percaya saudara, kalau kita semakin kenal Tuhan, kita semakin takut akan Dia. Amin. Dan saudara, itu akan membuat apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu tidak membinasakan kita. Amin. Amin. Mari saudara, kita kejar. Pak, sudah banyak yang terlewat. 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan sehari. Amin. Kalau Tuhan yang berikan saudara, Dia berikan suatu hal yang solid. Kalau Tuhan yang angkat dirimu, gak ada satu orang yang bisa jawab. Tapi kalau saudara, Anda bisa sih, kita bisa sih. Dengan kekuatan kita coba untuk naik. Dengan kekuatan kita coba untuk cari berkat Tuhan. Bisa. Segala cara kita upayakan, segala daya kita bisa. Bisa kita naik. Kalau kita punya kerajinan seperti tadi dibagikan, bukan berarti harus dihilangkan. Bisa saudara. Bisa kita naik. Tapi ada Alkitab berkata begini, kemenangan perlombaan baca Alkitab bukan untuk yang tekun, bukan untuk yang cepat, bukan untuk yang cerdik-cerdik. Karena waktu dan nasib saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, ada plusnya. Saudara kalau mau jujur, kalau saudara lihat, banyak orang di situ rajin, bertahun-tahun mereka nggak naik. Gitu? Mereka rajin, mereka mengumpulkan uang, mereka tekun. Kalau memang tekun itu menjadi sesuatu yang bisa buat orang naik, ada banyak orang tekun di sana, saudara, tukang sapu itu bertahun-tahun tetap. Yang buat beda, saudara, ketika Anda punya ini, Anda punya Tuhan. Amin. Bukan meniadakan, bukan meniadakan. Tetap yang namanya malas itu dosa. Tapi yang buat beda adalah kau punya Tuhan. Amin. Saudara bayangkan, saudara. Karena begini, sekalipun kita punya semuanya itu, kalau kita dengan kekuatan kita, dengan kemauan kita, dengan kemampuan kita, kita tetap terikat hukum alam.
Tapi kalau kita hidup dalam anugerah, Alkitab berkata, walau 1000 rebah di sisi, 10.000 di sebelah kanan, itu tidak akan berlimpah. Kalau Tuhan di pihakmu, siapa lawanmu? Kalau Tuhan bela, Tuhan angkat karena saudara berkenan, itu beda. Amin. Oleh karena itu mari saudara kejar. Belum terlambat saudara. Amin. Kita mungkin merasa Tuhan sudah ada waktu-waktu. Kalau tadi Pak Pendeta tadi udah bagikan bahwa kalau mau jujur sebenarnya kita turun. Tuhan ada banyak begitu kepercayaan dan hilang. Belum terlambat. Kalau Tuhan masih bicara, artinya masih ada kesempatan. Kalau Tuhan ada bicara. Ingat saya pernah bagikan saudara, ketika Tuhan menunjukkan sesuatu, kalau saya menunjukkan dompet saya, istri saya kasih kemarin, ajaib. Kesaksian. Bukan soal harganya, bukan soal apa. Saya kemarin, saudara lihat, nah inilah yang saya katakan. Saudara ada di antara saudara, ada uang sedikit, beli. Ada apa sedikit, beli. Yang tadi dibilang, saudara, punya sedikit, beli. Punya sedikit apa? Saudara, saya sampai sekarang, saudara, saya nggak beli kalau nggak betul-betul butuh. Handphone saya segala macam. Kadang-kadang sampai orang yang nangis ya handphone. Ganti Jo, kasihan. Dompet saya, saudara, udah bolong-bolong segala macam, udah robek segala macam. Saya nggak minta. Saya waktu itu bilang sama Tuhan, kalau apakah mungkin Tuhan, saya dalam tanda petik kadang-kadang pendeta juga saudara masih manusia. Saya berkata begini, saya lihat dompet saya, saudara. Seperti kadang-kadang kita ngetes Tuhan tanpa kita sadari. Saya bilang, masa bisa hari ini ada orang kasih saya uang terus saya beli dompet? Atau apakah mungkin hari ini masakan bisa? Masa Tuhan perhatikan tanpa kita sadari? Dompet udah bolong-bolong ini, hari ini ada orang kirim dompet, betul saudara. Tapi yang saya mau bahas ini, saya nggak mau tahu. Kalau saya kasih tunjuk dompet, belum tentu saya mau kasih saudara, saya mau pamerin aja, saya tunjuk dompet. Tapi dengar, kalau Tuhan memperlihatkan sesuatu, memperdengarkan sesuatu, artinya dia mau memberi. Kalau orang tunjukkan sesuatu, tunjukkan jam atau segala macam, orang cuma nunjukin. Tapi kalau Tuhan izinkan itu lewat dia, kau sadar? Dia seperti berkata begini, kau mau nggak itu? Kau mau nggak perubahan? Kau mau nggak sembuh? Benar? Dia bertanya. Hari ini saudara dengar, Anda udah lihat apa yang dibagikan. Kalau saudara menyadari Tuhan itu belum, saya mau berkata belum terlambat, karena dia masih bisa. Seperti Tuhan berkata, nah, aku masih bisa memberkati hidup. Aku masih bisa mengangkat. Aku masih bisa memulihkan. Kau mau nggak berjalan dengan aku, bayar harga? Bayar harga pun saudara-saudara jangan pikir begini. Bayar harga, aduh berat, enggak. Bersama dengan Tuhan segala perkara dapat pulang. Anda nggak kuat, teriak kepada Tuhan, bayar harga, balik. Karena sehebat apapun kau lakukan hidupmu di luar Tuhan dengan dosa, kau dapat berkat. Tetap kau nggak pernah sangka. Karena apapun yang dari dunia ini, itu seperti taman Tuhan. Maka apapun yang Anda peroleh dengan kekuatanmu, dengan dosa, dengan hidup yang gak berkenan kepada Tuhan, Anda tergantung hukum alam. Segala sesuatu yang jahat atau apapun bisa menanti kau di depan tanpa kau sadari. Tapi kalau Anda hidup di dalam Tuhan dan berkenan,
kau dalam jaminan Tuhan. Amin. Alkitab berkata gini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kami susah payah tidak menambah kami. Dalam terjemahan lain dia berkata begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya dan dia tidak memberikan masalah. Amin. Kalau Anda di dalam Tuhan, kau dapatkan berkat itu karena perkenanan Tuhan, gak ada masalah. Tapi kalau kau dengan kekuatan, dengan upayamu sendiri, tanpa ada Tuhan, ada masalah. Amin. Mari saudara, kita berkata, Tuhan, aku mau kejar ketertinggalan 1000 hari. Bisa. 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama masalah. Di Alkitab dikatakan, walau lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Dalam terjemahan lain dikatakan begini, apa yang dikerjakan 1000 hari di tempat lain itu bisa digenapi 1 hari di dalam hadirat Tuhan. Unus perkenanan Tuhan datang dan hidup dunia. Percayalah, dia Tuhan yang gak bakal saudara ada bapak mana yang anaknya tergeletak begitu, gak berdaya apa-apa, dibiarin. Tapi mari persiapkan kapasitas kita. Pertama apa saudara? Hati. Kapasitas kita sesungguhnya sebenarnya bukan soal apa-apa, hati. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Dalam terjemahan lain dikatakan itu kapasitas, itu batas, dan Tuhan yang bisa jaga hati kita. Amin. Amin. Expand dalammu, expand kapasitasmu. Berkat Tuhan curah. Amin. Ada banyak orang hari ini dia minta berkat, tapi Anda tidak siapkan kapasitas. Seperti yang tadi dikatakan, justru menghancurkan. Oh ya, mungkin secara fisik kau diberkati, tapi rohmu semakin hancur, moralmu semakin bejat, semuanya turun. Tapi kalau daripada Tuhan, dia pertama-tama kerjakan sikap hati. Dia pertama-tama kerjakan roh. Nanti Anda akan lihat, dia kerjakan semuanya itu dari dalam. Nanti Anda akan lihat, ketika nanti dia berikan dalam hidup, itu akan jadi berkat yang sehat. Amin. Bukan menjadi berkat yang menjerat. Seperti yang tadi dibagikan saudara mau berikan dewasa. Saya melihat akhir-akhir ini Tuhan ada bekerja. Nantilah kalau udah jadinya, Tommy, Jim, Anda akan lihat ada suatu hal yang ajaib. Tuhan sedang buka di tengah-tengah kita. Amin, sudah ada awan-awan sebesar telapak. Mari lebih daripada itu, saya percaya saudara kejar perkenanan Tuhan. Maka yang lain itu akan menjadi baik. Amin. Jangan fokus kepada itu. Kita fokus hati kita benahi di hadapan Tuhan. Maka akan lihat, Anda akan lihat ya, yang hati yang benar ini, hati yang berkenan kepada Tuhan. Inilah sebenarnya yang nanti menopang semua yang terlihat. Amin. Amin. Saudara, seringkali kita ketika kita diberkati dengan gampang kita beralih kepada berkat, bukan kepada pemberian. Itu menjadi misteri. Ada orang baru, saya alami dalam hidup saya, berkali-kali saya gagal. Seringkali baru ada janji saja, hati kita udah bereaksi, sudah gagal. Fokus kita udah melayang-layang. Tapi biarkan fokus kita berkata, Tuhan, semua ini asal. Biarkan apa yang kau berikan ini membuat hatiku semakin bersyukur dan semakin berkata. Anda lihat, Tuhan akan bangun dari dalam. Amin. Amin. Mari saudara kita
saudara kita kedekatan tangan kita memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan kau memakai hidupnya, kau mengurapi hidup. Biarkan kau berdoa lipat gandakan anugerah dalam hidupnya. Kau berdoa hidupnya, pelayanannya, keluarganya, istrinya, kau percaya mengalami perluasan. Dan dimanapun hambamu ini berada, Tuhan akan ada patok-patok kerajaan, dipatokkan dari mana kerajaanmu diperluas. Karena mau percaya Tuhan pada saat ini semua kami itu. Biarkan kami boleh naik dan mengalami itu. Terima kasih. Buat setiap kami naik dengan akal. Buat setiap kami tarik kami. Seringkali tanpa kita sadari, seringkali kita membuat Tuhan itu seperti jagat. Padahal Dia yang utama. Saudara, suatu hal yang simpel, pergaulanmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan, itu yang menopang segala. Itu yang menopang, itu yang mengubahkan segala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan hari-hari ini kau dapati kami menjadi orang-orang yang punya wadah. Biarkan hari-hari ini kau dapati kami menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Kami berdoa, dewasakan kami di dalam Kau. Dewasakan, mengalami pembaharuan akal. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saya bersyukur di dalam nama Yesus. Saudara yang terakhir, saya percaya ini apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Saudara, apapun yang Anda sudah familiar, itu tidak akan mengalirkan apapun dalam hidup. Termasuk cara memberi persembahan. Amin. Saudara dengarkan baik-baik. Saudara masih bisa nggak ketika Anda memberi? Gak perlu tunggu tantang KDKKR, dikocok-kocok, diberikan janji. Kapan terakhir kali Anda pernah memberikan sesuatu sampai kau mencucurkan air mata? Ingat, yang berjalan maju menabur benih sambil mencucurkan air mata, itu yang akan menuai dengan berkat sekaligus. Kenapa kita seringkali gak menuai? Kalau mau jujur, kita memberikan Tuhan sekedar. Kita familiar. Saya kalau saudara lihat, setiap kali saya memberikan, ini kalau saya pribadi. Saya memberikan di pembangunan. Kenapa ya ini? Nanti kan ujungnya saya juga. Kenapa saya berikan di pembangunan? Pembangunan udah gak balik lagi ke saya. Kadang-kadang saya pikir, Tuhan, saya nabur. Tuhan bilang apa? Kau lakukan karena kau menganggap ini gedungmu. Kau bayar sendiri. Enggak, Tuhan berkata ini punya. Kau memberikan ini kepada. Saudara, Anda belajar tanya Tuhan. Jangan pernah familiar. Kenapa ada sesuatu itu kehilangan kuasanya? Kita ada familiar. Kita cuma begitu lihat. Kita lihat di dompet, kita mau kasih berapa, kita masukin. Padahal saudara ini juga bagian daripada penyebar. Anda mau menuai tanda kanaanmu, Anda mau terima berkat. Amin. Jadi kita ngomong berkat, amin. Saya percaya saudara dengarkan baik-baik, Sumber berkat itu dari mana? Siapa yang memberkati kau? Halo? Tuhan. Jadi saudara dengarkan baik-baik. Abraham. Sebelum dia menuai tanah Kanaannya, yaitu apa yang Tuhan janjikan, apa yang menjadi berkat dalam hidup, Tuhan suruh dia berjalan. Jalanilah menurut panjang dan lebarnya negeri itu. Betul? Benar ya? Tuhan suruh jalan. Satu, memang kita tahu ketika orang disuruh jalan, kita ada tindakan profetik. Karena kita jalan ini seperti kita duduki, kita injak. Tapi Tuhan ajar
mengajari suatu hal yang beda. Ketika dia berjalan, dia meninggalkan jejak. Seperti Tuhan berkata, kau mau tanah Kanaanmu, tinggalkan jejak. Seperti apa yang kau inginkan, tinggalkan jejak. Apa yang kau tahu? Kalau kau tahu, kau mau menerima berkat daripada Tuhan, tinggalkan jejak. Tinggalkan jejak. Amin. Amin. Saudara, ketika Anda menabur ke pelayanan, ketika Anda menabur ke gereja, pada saat itu sepertinya gereja gak bisa membalas kebaikan. Tapi dengar, kalau kau melakukan sebuah kebaikan yang gak bisa dibalas, kau meminta Tuhan. Nah, saudara, apa yang kau makan, saya berkata ini istilah saja, itu akan satu hari sebuah bijana. Apapun yang kau habiskan itu diri, satu hari akan terbuang bijana. Tapi apa yang kau tabur itu sebenarnya gak pernah mati. Itulah sesuatu yang dilipat gandakan. Amin. Saudara dengar, tadi dibagikan saudara tentang soal berkat kita. Saudara, sebenarnya di dalam setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup, itu ada daya lipat ganda. Perpuluhan jelas, begitu kita diberikan, kita berikan perpuluhan. Saya nggak tahu kalau di tempat ini Anda masih permasalahkan soal perpuluhan. Anda memang Kristen zaman batu. Bukan hanya zaman batu, memang batu. Udah bukan zaman batu lagi, memang Kristen batu. Kita memang kecintaan kita akan uang begitu gila. Sampai kita cari-cari terus pengkhotbah yang sesuai dengan telinga kita. Perpuluhan sudah kan, tapi selebihnya di dalam berkat Tuhan, di dalam apa yang Tuhan berikan dalam hidup, ada benih untuk ditabur, ada roti untuk diobat. Amin. Di dalam berkat itu ada benih. Benih buat apa? Buat dilipat gandakan. Kenapa di antara kita banyak kita gak menunggu? Saat benihnya kita telan. Anda kalau makan mangga, dagingnya itu roti, makan. Benihnya untuk kita tabur benihnya jadi pohon mangga. Lebih banyak daging, tapi juga lebih banyak buah. Seringkali kenapa kita habis, saudara? Buah-buahnya ketika Tuhan berkati, sampai benih-benihnya tidak terlalu. Gak heran orang-orang seperti ini selalu, kalau ketika dia ngomong soal korban, soal benih, matanya melotot. Di sini nyangkut di sini, saudara. Mari, saudara. Anda kalau mau menuai, Anda belajar, tanya sama Tuhan, bukan benih, tapi benih seperti yang Tuhan. Kau tabur, kau tanya Tuhan, berapa? Saya sampai hari ini, saudara, saya tabur kepada Tuhan, saya berikan dari apa yang saya punya. Saya berikan, saya berkata Tuhan, apa yang mau saya. Amin. Saudara, mari belajar, jangan familiar. Seringkali sesuatu itu kenapa Anda tidak bisa menikmati lagi? Anda sudah berikannya rutin. Ketika kita berikan rutin, itu tidak jadi penyembahan lagi. Kita mungkin diajarkan soal kita beribadah, soal datang ke Tuhan, soal persembahan. Itu juga jangan rutin. Tapi Anda lakukan. Ada suatu saat Tuhan berkata, sekarang kosongkan, kenapa enggak? Kenapa kita selalu tunggu ada hamba Tuhan buat KKR, supaya lalu kita datang dengan nangis, kita berikan korban. Sebenarnya itu tidak pernah terjadi. Anda tanya Tuhan secara pribadi. Kau berkata, Tuhan, aku mau belajar mengasihi. Aku percaya di mana hartaku berada di situ. Aku ingin memberi. Aku ingin apa yang aku berikan kau terima.
Pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh tanya? Itu cuma bilang aja, mari kita tanya Tuhan berapa tuh. Dalam prakteknya kita cuma keluarkan berapa yang kita mau kita berikan. Tapi coba saudara komunikasi kepada Tuhan ketika aku mau beri. Berkata Tuhan, aku mau ini. Apa yang aku terima itu asalnya dari mana? Saudara-saudara, ada banyak di antara kita, salah satunya saudara, hati muda. Hatimu gak tersentuh lagi dengan Tuhan. Coba tanya Tuhan, jangan-jangan hati untuk berkorban sudah hilang. Saya berkali-kali saya alami ketika saya kembali kepada